Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan tausiah atau siraman rohani menjelang buka puasa, di mana saya ingin sedikit menjawab tentang keraguan sebagian manusia tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering orang bertanya, Ustadz, kenapa panjenengan itu getol sekali ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, pagi, siang, sore, malam? Apa panjenengan itu pernah ningali Gusti Allah? Nek mboten nate, mboten pernah ningali Gusti Allah, dingge napa panjenengan niku estu-estu mikirke agamine Gusti Allah? Sebetulnya orang yang ragu tentang Tuhan, tentang Allah itu bisa jadi dia itu orang cerdas. Karena dia tidak biasa mempercayai sesuatu tanpa bukti. Tetapi kalau kecerdasan ini tidak segera dipakai untuk mencari bukti-bukti adanya Tuhan, nanti dia bertuhan pun juga setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh, atau bahkan dianggap sebagai pelipur lara saja. Maka mari coba kita bahas saja biar tidak berbelit-belit. Ketika Anda ada di dalam hutan, Anda menemukan kacamata ini. Anda percaya enggak kalau kacamata ini buatan manusia dan buatan pabrik? Percaya enggak? Padahal Anda belum pernah lihat pabriknya. Anda belum pernah lihat orang bikin kacamata. Tapi kenapa Anda percaya kalau kacamata yang Anda temukan ini buatan pabrik, buatan manusia? Karena Anda menggabungkan antara fakta dan ilmu. Ilmu itu apa? Pengetahuan bahwa kacamata ini tidak dibikin kecuali oleh pabrik, bahwa kacamata ini buatan manusia. Maka ketika Anda menemukan kacamata ini di hutan, walaupun Anda tidak mengenal pabriknya, orangnya yang bikin, Anda yakin bahwa kacamata ini buatan manusia.
Demikian juga agama ini. Kita tidak bertemu sama Allah. Karena Islam itu agama yang juga memuliakan, menganjurkan pengikutnya berpikir. Afala tatazakkarun, afala tahqilun, afala tatafakkarun. Apa kamu nggak menggunakan akal? Apa kamu nggak menggunakan pikiran? Apa kamu nggak mengambil pelajaran, merenungkan? Contoh wujudnya Allah itu ya 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Kita bandingkan dengan sains. 1400 tahun yang lalu niku bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adikmu, calon pejuang kebenaran dan akhlak mulia. 1400 tahun yang lalu itu belum ada namanya pralon saja, belum ada, Pak. Apalagi listrik. Dibanding dengan kehidupan sekarang, dulu itu primitif lah. Tetapi ucapan-ucapan firman yang diketengahkan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seringkali baru bisa dibuktikan setelah manusia itu mencapai teknologi yang tinggi. Ketika manusia belum mencapai teknologi yang tinggi, betul-betul manusia itu tidak percaya, bahkan muak, jijik, karena dianggap berkhayal. Contoh, adik-adik SMA, SMP ya, SMA. Ya, nah, nanti sebentar lagi akan nemoni. Ada pelajaran namanya Big Bang. Letupan dahsyat, peristiwa besar, ya tak? Infijarul azim, ledakan yang sangat besar. Sehingga dari ledakan itu terbentuklah bumi, bulan, matahari, dan langit. Jadi ada angkasa, ada langit, ada space, ada sky, kan gitu ya. Niki bahasa pacitane. Ledakan ini menurut para ahli terjadi 8 miliar tahun yang lalu. Jangan diomongke 12 miliar tahun yang lalu aja kita ya ora mudeng. Wong saya ya mudengnya setelah baca. Lah ngoten nggih. Kan gitu ya. Ini di YouTube kan, jadi harus pakai bahasa Indonesia. Para ahli itu merangkum, menyimpulkan ledakan besar, munculnya bumi, munculnya bulan, munculnya itu tirik-tirik. Bukunya itu mungkin puluhan ribu halaman. Sampel-sampel dari ledakan itu ada sekian kilogram dengan berbagai macam yang ditemukan dari bumi,
maupun bentuk-bentuk dari sempalan atau remuan planet yang jatuh ke bumi. Dan mereka menyimpulkan bahwa bumi itu tadinya ada di sebuah gugusan, sebuah batu yang besar yang di situ ada gas. Gasnya ini menguap, muncul ledakan. Ledakan ini membentuk gas tadi berubah menjadi langit. Sehingga bumi ini persis seperti telur besar yang di dalamnya ada telur kecil. Nah, bumi itu kuningane, langit itu putihane. Maka setiap batu-batu planet yang di luar telur besar, di luar langit ini mau jatuh, dia akan terkikis oleh 7 lapisan dari langit tadi. Jadilah ke bumi menjadi kecil. Ini teknologi yang tidak bisa dibantahkan dan menyebar di seluruh dunia. Pelajaran SMA itu hampir sama semua karena dari dari United Nations, PBB. Lah, bumi ini membentuk kehidupan. Semua kehidupan yang hidup di bumi ini berasal dari apa? Air. Air. Agar bumi ini tidak muter sageleme dhewe, maka di bumi ini ada gunung. Di bumi ada gunung. Ini adik-adik paham ya? Insya Allah. Nek bapak-bapak agak enggak paham enggak apa-apa. Yang penting nanti ayatnya aja akan memahamkan kita. Gitu, kita ya sudah sepuh, sudah. Bo nek Mas Hari Jinom. Nah, maka agar bumi ini stabil, adalah di situ gunung. Kalau tidak ada gunung, bumi ini akan berputar mengikuti mana yang berat. Misalnya penduduk India 2 miliar, penduduk Cina 5 miliar. Misalnya ini, saya belum ikut sensus. Itu ya bukan negara saya, jadi saya tidak mudeng ya, wajar, cuma sekitar saja. Nggih. Kalau mereka itu gedruk bareng, tidak ada gunung, bumi itu arahnya ke mereka, Pak. Tapi karena ada gunung, bumi itu stabil. Nah, itu penjelasan sains di tahun 2020. Kalau yang baru 2021 harinya Senin tanggal 19 ya penjelasannya dari saya. Biar enggak tegang nih Pak. Mari kita melihat firman Allah. Pembentukan ilmu tadi adalah gabungan. Ringkasan pengetahuan itu gabungan dari negara-negara maju yang mereka mengeluarkan tenaga, waktu, teknologi yang tidak main-main. Maka kesimpulannya itu betul-betul akurat. Sebagian ahlinya itu memeluk Islam,
setelah mereka kagum dengan ayat Al-Quran yang lebih dulu menceritakan penemuan mereka hanya dengan ayat-ayat yang pendek. Mari saya bacakan surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30. Ini agar tidak keliru. Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafatatnahuma. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Saya artikan. Awalam yarol ladzina kafaru, apakah orang-orang yang tidak percaya? Kafir niku tiyang sing boten percaya. Ya. Dadi enten kafir elek ning kafir apik nggih enten. Nggih. Bape niki mboten percaya. Ya. Apakah orang-orang yang tidak percaya dengan ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Islam ini tahu bahwa dulu bumi dan langit itu tadinya satu. Kemudian fafatatnahuma, maka aku pisahkan langit jadi langit, bumi jadi bumi. Kembali ke penemuan tadi, gas yang ada di bumi yang begitu menjerat terus muncul ledakan tadi keluar jadi langit. Lah ngoten to. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan aku jadikan di bumi itu kehidupan yang bernyawa semua lewat air. Dan ini tidak bisa dibantah. Mula menungso niku kalau manusia itu mati nanti 79%-nya itu jadi air. Karena kita ini susunan sel-sel. Inti dari sel itu namanya pitoplasma apa-apa lupa saya sudah. Itu 73% adalah air. Nek sel-sel yang ada di pipi kita itu dalam 3 hari tidak mati, kemudian muncul sel baru, orang mati-mati sebulan, maka kita itu pipi kita itu naik 1 cm, Pak. Tapi karena sel itu 3 hari mati ganti yang baru, jadilah. Dan manusia itu kalau didekati itu adalah kumpulan dari sel-sel. Maka air itu adalah sumber dari segala kehidupan. Manusia pun Allah menerangkan wa ja'alna min ma'in mansus. Aku jadikan manusia itu dari air yang keruh, yang kotor. Kan begitu toh, Pak? Kemudian ayat berikutnya, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihi. Rawasiya an tamida bihi. Dan aku jadikan gunung di bumi itu agar bumi itu tidak mengikuti arah mereka, arah manusia yang banyak tadi, mengikuti mana yang berat.
Wa ja'alna fiha fijajan subula. Dan aku jadikan di bumi itu jalan-jalan, di gunung tadi jalan-jalan yang luas, agar manusia mengetahui arah. Wa ja'alna samaa'a saqfan mahfudha. Dan aku jadikan langit itu sebagai atap yang menaungi bumi. Langit tadi ada 7, menurut teknologi ya 7 tingkat. Apa-apa yang jatuh di luar langit mau masuk bumi, kena dulu disaring oleh langit. Panasnya berbeda-beda sehingga jatuh itu jadi kecil. Ini tanda seperti mana tanda kacamata di dalam hutan. Ayat ini tanda adanya pencipta langit dan bumi. Bagaimana menceritakan, para ahli menceritakan dengan teknologi, dengan bulat-bulat kita sampai tidak paham. Al-Quran cuma menerangkan dengan ayat yang pendek. Awalam yarol ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Sedikit kan? Tetapi luar biasa. 1400 tahun yang lalu hanya bisa dibuktikan setelah abad 20. Maka ayat yang mana yang kamu dustakan, wahai manusia? Ayat yang mana yang kamu dustakan? Dan ini sebagian saja Pak, masih kathah ayat, masih banyak ayat-ayat yang disesuaikan dengan teknologi sekarang itu. Ternyata teknologi ini yang membenarkan ayat itu. Nek zaman dhisik urung iso. Karena mengungkap Al-Quran itu perlu ilmu yang tinggi. Mula ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojo cepet-cepet ditolak. Dulu ada seorang profesor doktor namanya Maurice. Profesor Maurice. Beliau ini bapak-bapak, ketua dokter kesehatan Kerajaan Arab Saudi untuk kesehatan Raja Faisal. Ketika Raja Faisal dibunuh, Maurice ini dipanggil oleh Presiden Anwar Sadat dijadikan Ketua Kesehatan Kepresidenan Republik Arab Mesir. Karena dia menjadi pembantu presiden, perawat kesehatan presiden, Maurice ini punya akses untuk mendatangi tempat-tempat kesehatan secara lebih luas. Di antaranya, dia gemar sekali menyelidiki tentang
jenazah atau mayit-mayit mumi-mumi Fir'aun. Satu saat dia menemukan satu mumi karena dia ini ahli forensik. Mumi ini mengandung garam dari ujung kepala sampai kaki. Dan mumi ini matinya karena tercekik. Maksudnya tercekik oleh air, yaitu kalap. Lah kan aneh toh rojo keceh. Kan gitu Pak ya. Diselidiki dan disilikidi. Nek selidiki ini ku kiraan memet Pak. Nek memet meleh silikidi. Luwih mumet lagi marahi mumet. Singkat cerita, dia menemukan dari seorang ulama bahwa yang kamu ketemukan itu adalah raja yang punya kekuasaan kuat sekali dan besar sekali. Maksudnya kekuasaannya luas, kaya raya karena kuasa. Itu adalah musuh dari Nabi Musa. Dia semakin tidak bisa tidur Pak. Apa iya ini musuhnya Nabi Musa. Neng kok rojo-rojo lain matinya tidak seperti ini ya. Dia ini mati tenggelam. Karena kalau orang menguasai ilmu forensik ya Pak ya, misalnya kepolisian, dilapori, Pak ada orang jatuh dari tingkat 4 Pak. Nanti ahli tim forensik tahu ini jatuhnya dijoroke, apa digetak, apa tiba dewe, itu bisa tahu. Secara pasti. Dari mana? Ya dari ilmu anatomi tubuh saraf tadi. Demikian juga Morris ini tadi. Dia bisa mengetahui ini tenggelam di laut. Itu tidak salah di surat Yunus, coba Mas Arif baca itu Yunus surat ke-12 sama 10 itu ayat 92, tak buka juga ya. Ini ayat 12 Ayat 92. Iya betul. Maka ketika Fir'aun ini tenggelam, Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan." Hari ini wahai Fir'aun, aku selamatkan tubuhmu untuk aku jadikan sebagai bukti tanda-tanda kekuasaanku kepada orang-orang yang akan datang. Maka karena saya dulu pernah di Mesir 10 tahun, alhamdulillah saya pernah itu ke Museum Ramses
Di museum itu saya lihat si Fir'aun ini. Dan saya pernah ke Luxor, ke Aswan sana. Melihat peninggalan-peninggalan Fir'aun yang begitu dahsyat. Fir'aun niku nek awake dhewe gadah raja kan Paku Buwono 1, 2, 3, Hamengkubuwono 1, 2, 3. Fir'aun niku ngoten niku enten Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4. Nggih Pak nggih. Nah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memang menyelamatkan jasad Fir'aun untuk dijadikan sebagai bukti tanda-tanda kebesaran Allah. Maka ketika ditemukan geger dan kemudian disusul kereta rodone kecekel, ininya kecekel lah samsaya naik Quran itu benar. Inilah adanya Allah melihat peninggalan ciptaan Allah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.